Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah. Sebelum kita masuk materi kitab Minhajul Abidin, sedikit kita singgung kenapa kok tidak sama dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang pertama, di Indonesia itu ada 4 metode yang dipakai. Yang pertama ini Ru'yatul Hilal. Yang pertama Ru'yatul Hilal. Apa maksud dari Ru'yatul Hilal? Bulannya itu benar-benar dilihat, baik lewat mata telanjang atau kita langsung, ataupun menggunakan apa? Mikroskop teropong gitu. Tapi di Indonesia ini sudah menggunakan pendekatan sudah, Bos. Ini kenapa kok nggak mau? Jadi ayatnya jelas. Ini ayat yang dijadikan landasan. Faman syahidah. Syahidah. Apa syahidah itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti? Bersaksi. Berarti bersaksi itu kan apa? Menyaksikan, melihat. Makanya faman syahidah, maka barang siapa yang bersaksi atau menyaksikan, melihat, minkum, di antara kalian. Di sini di antara itu dimaknai apa? Di tempat tinggal kalian. Jadi tidak bisa kalau mau awal puasa ikut Arab Saudi, nggak nyambung. Karena Arab Saudi dengan Indonesia otomatis beda apa? Beda 4 jam. Plus juga beda matlak, beda waktu munculnya bulan. Makanya jelas, barang siapa yang melihat minkum, dari kalian, itu artinya di negeri kalian. Nggak harus semua kota harus melihat. Satu Indonesia kelihatan, contoh di Papua, walaupun jarak waktu di Papua lebih cepat 2 jam. Sana lihat, ini maksud kategori apa? Satu Indonesia. Jadi nggak harus di Papua lihat, Jawa nggak lihat, berarti Jawa nggak usah puasa sih, belum kelihatan. Jadi nggak bisa. Makanya di sini minkum. Asyhara, bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Di hadis banyak. Taran nasu al-hilal, ada sekelompok manusia melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallam, maka aku ngasih tahu kepada Rasulullah sallam, anni ra'aituhu, sesungguhnya aku telah melihat bulan itu. Fasamahu, maka Rasulullah dia berpuasa dengan melihatnya. Wa amaran nas bisiyamihi, dan menyuruh orang untuk berpuasa. Jadi sumu li ru'yatihi, lihatlah, puasalah karena ru'yah, melihat bulan. Waftiru li ru'yati, dan iftar. Iftar itu artinya apa? Berhari layalah li ru'yatihi, karena melihat bulan. Ini metode pertama, ini yang dipakai oleh pemerintah. Cuma sebelum melihat, pemerintah sudah mengkalkulasi dulu, menghitung. Menghitung itu artinya apa? Posisi bulan itu berapa derajat di atas ufuk. Maka dicari lokasi mana kira-kira munculnya bulan. Makanya kan pemerintah sudah menentukan titik-titik di mana tempat untuk melihat bulan. Kalau jenengan di sini nggak usah ngelihat, Bu, mangel. Ketutup apa? Rumah sebelah. Jadi makanya ada titiknya. Kalau di Malang itu di daerah selatan, memang sudah ada anggarannya, Bu. Walaupun jelas gak ketok, karena posisi bulan masih di bawah 3 derajat, wis pasti nggak kelihatan. Tapi tetap dilakukan apa? Dilakukan pemantauan, namanya isbat, sidang isbat itu tetap dilakukan. Jadi yang pertama melihat bulan. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi digunakan ini. Selain menggunakan ru'yatul hilal, yang kedua istikmal. Apa? Menggenapkan bulan Sya'ban. Contoh nanti potensi berpuasa hari Senin ataupun hari Selasa. Maka kita pada hari Senin itu sudah nggak boleh lagi puasa sunnah Senin Kamis.
Kan contoh puasanya hari Selasa. Kita hari Senin masih biasa puasa Senin Kamis. Maka hari Senin itu sudah nggak boleh lagi berpuasa. Kenapa? Karena ini masuk kategori hari yang syak, hari yang ragu. Ini tanggal 1 atau tanggal belum tanggal 1. Jadi kan kita puasanya itu bukan puasa Ramadan ya, ini puasa Senin Kemisnya. Kalau lepas hari Senin, ini ragu. Hari sekarang puasa Ramadan atau besok ragu, maka hari itu kita nggak boleh berpuasa. Maka di sini kata Rasulullah ini asyahru 1 bulan itu tis'un 29 hari. Fala tasumu hatta taro, jangan berpuasa sampai engkau melihat. Fa in ghummah, kalau ghummah tertutup, ada banyak asbab tertutup, barangkali hujan, mendung, atau mungkin posisi bulan masih di bawah 2 atau 3 derajat, itu ghummah. Maka perintahnya apa? Fa'akmilu al-iddata talatin, maka sempurnakanlah bulan itu sebanyak 30 hari. Berarti kalau sudah 30 hari, besoknya kelihatan ataupun enggak, itu sudah pasti tanggal 1. Karena jumlah bulan itu kalau dalam kalender Islam maksimal 30. Ini istiqmal. Kemudian yang ketiga, menggunakan hisab. Ini yang menjadikan terjadi perbedaan. Kenapa kok berbeda? Kembali kepada tadi, karena enggak sama. Ini alasannya. Ini alasannya nih. Inna ummatun ummiyah. Sesungguhnya umatku umat yang ummi, ini kata Nabi. Ummiyun. Apa arti ummiyun? Buta huruf. Makanya Cok senang dipanggil ummi. Buta. Nah, kalau buta huruf itu ummiyun. Iya-nya itu ada tasdid ummiyun. Ummiyatun itu buta huruf. Kalau ummi itu ibuku. Saya nggak enak kalau nama umminya itu Yuyun. Disingkat Ummi Yuyun jadi apa? Ummiyun. Nah, itu baru jadi buta huruf. Kemudian yakni kata Rasulullah Pak, marratan tis'atan wa ishrin, kadang-kadang 1 bulan itu 29, kadang 30. Kemudian berarti dulu itu kenapa kok nggak pakai hisab? Ini yang menggunakan hisab ya. Kenapa dulu di zaman Nabi kok nggak mau pakai hisab? Karena memang belum mampu ilmu untuk meneliti itu. Karena memang masih kondisi apa? Ummatun ummiyah, umat yang tidak bisa melihat dan tidak bisa menulis, tidak bisa mencatat, juga tidak bisa membaca. Makanya ilmu tentang masalah astronomi belum sampai. Padahal alasannya banyak kan, banyak ayat yang tentang masalah ini. Salah satunya ini, wal qamar qaddarnahu manazil, dan telah kami tetapkan peredaran bulan hatta adakal urjunil qadim, sampai setelah ini sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembali ke seperti bentuk yang pertama. Apa artinya? Bulan sama matahari itu pasti putarannya nggak pernah berubah, nggak pernah geser. Artinya apa? Berputar menurut apa? Asyamsu wal qamaru bihusban. Berarti kan bisa dicari ilmunya, bisa diteliti. Contoh saja. Orang kalau ahli hisab itu kapan terjadinya gerhana kelihatan apa enggak? Sudah tahu apa enggak? Kapan terjadinya gerhana padahal belum terjadi. Dari mana taunya? Ya ini kan ilmu hisab ini kan. Loh kok bisa ya? Masa gak iso geser titik kok biar enggak biar enggak tembok dan sebagainya. Ya ini namanya ilmu. Jadi kalau makanya kalau di zaman Nabi dulu itu ketika terjadi gerhana, taunya gerhana setelah benar-benar gerhana itu ada. Artinya setelah kelihatan gerhana baru Nabi sholat. Kalau sekarang uniknya belum lihat gerhananya sudah diumumkan akan dilaksanakan sholat gerhana pada tanggal segini, jam segini sampai jam segini. Kok bisa tahu? Kok mau mengikuti, padahal kan iya. kan bisa. Iya, artinya kan ini. Berarti ilmu ini kan ilmu pasti, nggak mungkin meleset, nggak mungkin
Berubah itu pasti, ini namanya ilmu pasti. Kok mau, padahal kalau di zaman Nabi jelas loh, Bu. Makanya kalau orang-orang salafi yang apa namanya keras itu, dia nggak mau sholat itu sampai nanti benar-benar terlihat. Kalau ternyata gerhananya hanya lewat di Jawa Barat, Jawa Timur gak dilewati gerhana, maka di sini gak usah sholat. Memang begitu kan perintahnya apa? Kalau melihat baru sholat. Nah sekarang wis diumumkan. Gimana kalau pas pengumuman itu hari hanya qadarullah hujan atau mungkin mendung, berarti kan nggak kelihatan. Sholat apa enggak? Biasanya ya sholat aja. Iya, harusnya yang terjadi sholat, sebenarnya nggak sholat. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Terus sekarang wis diumumkan. Sama dengan orang mau ini, semua sebenarnya pakai ini, semua ilmu sekarang untuk ibadah. Mau sholat duhur, tidak mungkin ada takmir, muadzin mau sholat duhur keluar dulu depan masjid. Matahari. Oh, posisi di contoh barat ya. Berarti kalau barat ini contoh mataharinya, berarti posisi sudah ada bayangan di sini. Kalau yang nggak boleh, kalau pas matahari di tengah-tengah, kita belum ada bayangan, itu waktu yang diharamkan untuk kita sholat. Artinya kita nggak boleh sholat duha kalau matahari sudah pas di tengah-tengah. Itu waktu yang terlarang. Kapan bolehnya? Ketika matahari sudah bergeser, posisi kita sudah ada bayangan. Pernah nggak muadzin mau sholat kemudian keluar dulu? Terus pakai apa? Pakai waktu. Terus waktu itu dihitung pakai apa? Hisab. Cuma yang rame itu aja Ramadan. Tapi kenapa kalau lebaran kok nggak mau pakai hisab? Ya ini tadi, Bu. Karena dalilnya ini yang dipakai harus apa? Melihat ru'yah itu loh. Sumu li ru'yati, berpuasalah karena engkau melihat itu loh. Jadi karena ada hadis ini, makanya kemudian tidak mau untuk urusan awal Ramadan sama akhir Ramadan nggak mau pakai hisab karena ada hadis apa? Sumu li ru'yati, harus delok, lek gak ada yang lihat jangan, berarti apa? Istiqmal, sempurnakan sampai 30, karena ada hadis itu. Sedangkan untuk sholat gak ada apa? Shollu li ru'yati, tidak ada. Sholatlah ketika melihat bulan, enggak. Kenapa? Karena kondisi kalau sholat itu sudah bisa dikalkulasi. Makanya karena nggak ada itu, maka dipakai ilmu hisab. Ikmunulah Ibu, gambarannya seperti itu. Baik. Kemudian nggak sembarangan, kemudian apa? Ini metode hisabnya. Telah terjadi ijtima konjungsi. Ijtima konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk, bulan baru telah terwujud. Ini syaratnya. Syaratnya gini loh, ini saya gambarkan. Saya gak bingung, apa itu ufuk sih? Kok tiap tahun gak pernah sama itu? Apa sih kok gak belum sama? Ini contoh. Ini namanya apa? Ufuk. Ini ufuk apa? Barat. Sama ini ufuk timur. Ufuk itu kalau bahasa kita itu di baratnya batas itu. Batas antara siang sama malam. Makanya kenapa sholat subuh di Indonesia kok bingung, sing bener sing di. Kan ada yang mundur berapa? 8 menit. Kalau di masjid ini jauh lebih lama, 25 menit. Nah, kalau jenengan salat di Masjid Al-Ghifari, pondoknya Ustadz Agus Basori, Al-Um. Itu salat subuhnya 25 menit, 20 menit apa 25 setelah adzan biasa. Makanya di luar sudah selesai buyar, sana masih belum adzan, Bu. Makanya kalau jenengan sholat di sini, sholat subuh di sini, habis itu kemudian nanti ke Masjid Al-Um, sana belum mulai, Bu. Kenapa kok beda? Karena ini posisi bulan, ini matahari, ini sedikit tentang masalah perbedaan. Ini posisi matahari di bawah ufuk, itu kalau yang adzan biasa itu 20 derajat. Kalau yang adzan biasa. Kemudian kalau Muhammadiyah menggunakan metode hisab yang terbaru, ketika posisi matahari di sini 18 derajat di bawah ufuk. 1 derajat butuh 4 menit.
Makanya berarti apa? Naik. Nunggu berapa menit? Kan 2. Berarti 2 derajat. Berarti nunggu berapa? 8 menit. Makanya dengan kehati-hatian saja kalau dengar adzan umum di masjid-masjid umum yang posisi ini adzannya, jangan langsung sholat qobliyah. Nunggu saja dulu 8 menit, setelah 8 menit baru masuk sholat qobliyah. Kehati-hatian. Nih, kalau ini ke berapa ya? Apa ke 14 derajat kalau nggak salah. Jadi menunggu lagi di sini. Kemudian kalau posisi matahari bulan ini ufuk, maka dikatakan pada saat terbenamnya matahari piringan bulan berada di atas ufuk, bulan baru telah terwujud. Jadi di sini bulannya. Ini bulan baru, ini wujud. Tapi kalau dilihat pakai mata, bulan ini belum terlihat. Baru akan terlihat posisi bulan ketika posisinya 3 derajat. Berarti di sini posisi bulan. Ini yang menurut pemerintah. Makanya imkanur ruqyat, ini yang keempat, imkanur ruqyat dihisap dulu kalau posisi matahari, posisi bulan itu 3 derajat di atas ufuk, tidak usah kelihatan pun sudah pasti hari raya. Paham? Jadi kalau di bawahnya 3 derajat masih diapain? Dilihat, diincang dulu. Tapi kalau kelihatan berarti hari raya besoknya atau puasa. Kalau nggak kelihatan, disempurnakan bulan sebelumnya. Tapi kalau yang ini imkanur ru'yat, kalau sudah 3 derajat di atas ufuk, mau kelihatan ataupun tidak, mau mendung atau tidak, mau hujan atau tidak, besoknya sudah dipastikan apa? Lebaran atau puasa. Ini yang nggak diterima sama ahli hisab, artinya sama Muhammadiyah. Kenapa kok harus 3 derajat? Iya, kenapa kok harus 3? Mana dalil 3-nya? Ah, ini yang nggak diterima. Kenapa kok? Padahal ini batasan apanya nih? Batasan ufuk kan? Artinya kalau di bawah sini masih bulan lama, kalau sudah di atas ini berarti apa? Tanggal baru. Kalau sudah di atas belum kelihatan untuk nunggu 3 derajat, ini terus tanggal piro. Jadi kenapa kok harus 3 derajat? Kemarin sebelumnya itu masih 2,5 derajat. Sekarang naik ke 3 derajat. Gara-gara naik ke 3 derajat ini, makanya kemudian hari rayanya sama puasanya berapa tahun ke depan kemungkinan beda. Kalau sebelumnya kan sering sama. Walaupun ini, kenapa? Karena posisinya masih 2 sampai 2,5. Dirubah di 2 tahun yang lalu, bersepakat dengan 5 negara, Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura, apalagi Brunei sama Filipina kayaknya, apa Thailand itu. 5 negara sepakat jadikan ke 3 derajat. Ketika dipindah ke 3 derajat ini yang kemudian apa? Bukan kacau sih, Bu. Apa? Selisihnya agak jauh, makanya kemudian sering beda. Tahun kemarin aja kan beda. Loh, bukan yang memang dulu sering beda, tapi ini ke depan ini tahun kemarin, 2 tahun kemarin sudah beda. Tahun kemarin juga sudah beda. Ini kemungkinan besar juga beda. Kenapa beda? Karena itu tadi, karena nggak sama. Insya Allah, paham? Terus Ustadz ikut siapa? Jenengan lebih aman itu, pertama paling aman ikut pemerintah. Kenapa ikut pemerintah aman? Wis ditanggung pemerintah. Kalau sing tusen Ibu. Ini nggak ada salah Ibu. Ini metode ini nggak ada salah. Artinya begini, ini ranahnya ijtihad. Ranah ijtihad itu kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Jadi nggak ada yang dapat dosa di sini. Loh Ustaz, masuk belum tanggal 1 kok wis puasa. Tapi kan versi ilmu ini sudah masuk tanggal 1. Jadi ranahnya ijtihad, sama-sama dapat pahala, hanya dapat 1 atau dapat 2.
Paling enak itu Bu, gini aja. Kalau Muhammadiyah duluan puasa, jenengan ikut pemerintah. Nah, tapi kalau Muhammadiyah lebaran duluan, jenengan ikut Muhammadiyah. Itu lebih enak. Ayo ngunai cek timbani bingung. Kenapa? Kalau dengar takbir nggak boleh puasa. Memang nggak boleh puasa ya Bu. Tapi kan begini, dalam menentukan yang salah itu yang puasa apa yang takbir. Nanti yang puasa, lu apa kau takbir di sian masih turun tanggal 1 kok takbir. Berarti salah, puasamu kurang 1, nah, repot. Nanti yang hari raya takbiran apa? Lu aku ngerti puasa tanggal 1 kok sih puasa, haram hukumnya. Sebenarnya sama-sama tanggal 1, yang beda harinya. Iya. Sama-sama tanggal 1, yang beda apanya? Harinya. Kalau lewat hisab tanggal 1 bulan Ramadan itu hari Senin. Tapi kalau ikut kemungkinan besar nanti pemerintah tanggal 1-nya hari Selasa, sama-sama tanggal 1. Dan paling enak nanti di 10 hari terakhir Bu. Kenapa? Jenengan nggak akan milih hari. Ganjil kira, OTW masjid. Genap iki gak usah sih apa? Nyantai, malaikat tidak mudun. Nah, kalau nggak sama 10 hari terakhir itu tanggal ganjil semua. Makanya jenengan pasti ke masjid terus wis. Wati iki tanggal 23 sih. Versi siapa? Versi Muhammadiyah. Tapi kalau versi NU masih tanggal 22. Wah, lek sing bener Muhammadiyah, malaikat turun wis nang masjid ae. Besok malamnya 23 versi NU, versi Muhammadiyah 24. Gimana kalau yang benar versi NU atau pemerintah? Makanya jangan milih ganjil genap. Wis tiap malam terutama di 10 hari terakhir belajar untuk menghidupkan malam. Paham sampai sini? Jelas? Jadi tidak usah bingung. Berangkat dari satu ilmu. Puasa itu jangan ikut siapa, bukan ikut dari satu keyakinan. Kalau memang yakin ini belum tanggal 1 karena belum terlihat oleh mata, maka jangan puasa. Besoknya masih belum puasa. Pasti besoknya, lusanya baru puasa. Tapi kalau sudah yakin, enggak Ustadz, ini sudah di atas ufuk nyata. Peneliti sudah menunjukkan sudah 2 derajat di atas ufuk, cuma belum kelihatan. Maka ini sudah tanggal 1. Kenapa? Karena ufuk itu kan batas pergantian bulan. Maka kalau sudah di atas, wis pasti tanggal 1. Nah, tapi kan enggak kelihatan, tapi kan wujud. Makanya bedanya kalau Muhammad yang menggunakan wujud. Wujud itu artinya ada walaupun enggak kelihatan. Sama kayak jenengan, mohon maaf contoh Ibu. Ada keluarga yang hamil, kemudian suaminya meninggal. Hamil, mungkin anak yang ketiga, suaminya meninggal. Kira-kira anak ini dapat waris apa enggak? Dapat. Umur berapa bulan? Ya, belum USG Bu. Pokoknya si hamil, contoh ya. Kan belum kelihatan. Ini dapat apa enggak? Hamil dia berapa bulan? Terus di atas 3 bulan enggak? Wes 5 bulan. Dapat. Loh, terus tidak dicatat ya apa? Lanang apa wedok? Ya, yang lainnya nanti. Loh, lendak kan mau dibagi kan? Ini segera dibagi. 3 bulan lah, sabar. Nah, artinya begini. Artinya kalau jenengan bilang, "Loh dapat Ustaz." Loh, tapi kan belum kelihatan, belum jadi anak. Berarti jenengan ikut hisab wujud. Wujudnya ono sih, tapi belum pasti iki laki apa wedok. Wong kadang USG lo gak sama. Wah, kata USG laki Ustaz. Sapa bapake? Mesti. Ini saya punya jamaah di Bali itu loh. Anak pertama karena laki, anak kedua USG kata ininya berapa kali? 3 kali. Perempuan. Wah, toko baju perempuan Bu. Banyak. Tiba nongol lanang. Jadi nggak artinya nggak bisa dipastikan kan. Dapat apa enggak itu? Dah?
Dapat. Lah kenapa kok dapat? Kan belum keluar. Berarti namanya wujud. Wujud itu artinya fisiknya ada tapi belum kelihatan. Makanya kalau dikatakan hisab itu menggunakan wujud, bulannya sudah ada, artinya sudah masuk di atasnya ufuk tapi belum kelihatan. Sedangkan kalau yang ru'yat ya gak dapat itu. Kenapa? Oh belum pasti kok. Gimana kalau nanti pas lahiran mati? Ya kalau pas lahir mati gimana? Terus sudah dapat waris, wistisabna waris. Terus nanti ini jatahnya dia belum punya istri, belum punya anak, terus ke siapa? Jadi nunggu apa? Makanya nunggu. Ya wes itulah, Bu. Jadi muncul perbedaan. Kenapa? Karena yang membedakan itu bukan masalah hawa nafsu, tapi membedakan apa? Ilmu. Jadi jangan saling menyalahkan karena ini ranahnya ranah apa? Ranah ijtihad, yang ketika berijtihad benar dapat 2 pahalanya, dan kalau berijtihad salah dapat 1 pahala. Enggak ada yang dapat dosa. Kayak tadi, Ustaz kalau sudah takbir kan enggak boleh puasa. Ya yang bagi yang yakin hari esok hari raya, bagi yang enggak yakin. Nah, itulah insyaallah. Jelas? Ada pertanyaan? Jangan ikut saya, Bu. Kenapa? Lah itu kan pakai hisab, Ibu. Itu qat'i, pasti, ilmu pasti. Makanya kalau Imam Asy-Syuyuti lebih condong kepada hisab. Ini bukan masalah Muhammadiyah, Bu. Sebelum ada Muhammad, sebelum ada NU, ilmu ini sudah dipelajari. Makanya muncul namanya almanak atau kalender Islam itu loh. Posisi bulan, padahal mohon maaf ya. Contoh dalam Islam itu kan kita untuk menentukan tanggal 1 kan harus apa? Melihat. Lah kenapa kok kalender untuk 2025 atau 2024 belum masuk bulannya kok sudah ada tanggalnya? Kalau kalender Masehi kan pasti kan. Kalau Masehi pasti. Lah ini kan bukan Masehi. Kenapa kok sudah muncul tanggalnya padahal tanggal 1-nya belum kelihatan. Makanya itu namanya menggunakan imkanur ruqyat. Imkanur ruqyat tadi ini mati. Karena ikut beda-beda ini. Sudah. Jelas ya? Ada lagi tanyakan? Jadi intinya begitu, Ibu. Sama-sama benar. Sama kayak metode sholat itu loh. Sholat tarawih itu. Jadi kan yang sholat berapa? 11. Yang berapa? 4-4-3 apa yang 2-2-2-2-3 apa 2-2-2 ada 1? Oke, 2 salam berapa kali? Ya, itulah perbedaan, Bu. Baik. Ini gambaran ya. Jadi kenapa berbeda? Inilah metodenya. Jadi ketika beda metode akan menghasilkan apa? Hasil yang berbeda. Baik. Kita lanjut kepada materi kita di kitab Minhajul Abidin. Kita sampai masih di hati kemarin. Yang bawa buku mungkin dibuka halaman halaman berapa? 143. 149 faktor-faktor perusak hati sudah kita bahas kemarin. Yang menjadikan hati itu rusak, yang pertama orang yang panjang angan-angan, panjang cita-cita, itu akan menjadikan hati rusak. Kenapa? Karena orang yang panjang angan-angan itu biasanya akan menunda taubat karena merasa umurnya masih panjang. Baik, kemudian ini sudah kita bahas. Yang sekarang kita bahas yang nomor 2. Faktor perusak hati yang nomor 2 adalah iri hati ataupun hasad. Iri ataupun hasad. Ini faktor perusak. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita,
Iyyakum wal hasada, kata Nabi, jauhilah oleh kalian hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasad itu ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api itu memakan kayu. Artinya kalau ada orang yang kemudian orang ini punya sifat iri, dengki, sibuk dengan urusan orang lain, maka pahala yang sudah dilakukan dari pahala yang lain itu akan terkikis. Dengan sendirinya akan terkikis. Makanya ada satu hadis, ini kalau nggak salah riwayat Ad-Dailami, ada 6 faktor yang menjadi perusak atau yang menjadi penggugur amal soleh yang kita lakukan. Sittatu asya' tukhbitul a'mal. Sittatu asya'in tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang kemudian menjadikan amalan kita menjadi apa? Hilang. 6 perbuatan yang menyebabkan menjadi sia-sia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Dailami dari Adil bin Hatim. Sittatu asya' tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menjadikan amalan-amalan kita menjadi gugur. Maksudnya amalan soleh yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita lakukan, itu semakin hari akan terkikis. Kenapa terkikis? Ketika ada 6 faktor yang ada pada diri kita. Ibaratnya kayak tadi, hasad. Apakah hasad kemudian merusak kebaikan? Merusak, apa yang dirusak? Semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Sama dengan ini, apa yang menjadikan amalan kita, pahala sholat, puasa, zakat, kemudian menjadi sia-sia, bahkan yang dikhawatirkan seperti ini nanti. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'na haba'am manthura. Dan kami, kata Allah, akan perlihatkan segala amal perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Tapi ketika amalnya mau diperlihatkan, dikumpulkan untuk dikasih pahala kepada kita, ternyata apa? Faja'alna haba'am manthura, tapi kami jadikan amalannya, pahalanya seperti apa? Debu yang berterbangan. Jadi artinya amalan kita sia-sia, nggak dapat pahala. Apa sebabnya? Salah satunya syirik. Kemudian apalagi? Iri, hasad, mengungkit perbuatannya. Ini kalau di sini ada 6. Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Ini orang yang sibuk dengan aib orang lain itu berarti kan apa? Masuk kategori orang yang hasad. Iya kan, hasad, iri, dengki, akhirnya kemudian apa? Mencari orang lain untuk dijadikan sebagai sasaran kita beriri atau berhasad. Jadi dicari kesalahannya aja. Ya kak, ini pendukung paslon lah begitu. Pendukung paslon kan golek kesalahan apa? Paslon lain. Alhamdulillah sudah selesai. Makanya jangan terlalu tak usah terlalu bereforia kalau menang, kalau kalah nggak usah terlalu bersedih. Karena itu sudah bagian dari takdir. Jadi sibuk mencari aib orang lain. Orang yang sibuk mencari aib orang lain, maka kemudian pahala dari amal ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Ini salah satunya. Kalau kata Abu Hurairah, ya basuru ahadukum al-qadata fi a'yuni akhi. Kata Abu Hurairah, kalian dapat melihat kotoran yang kecil di mata saudaranya. Ada belek yang kecil. Kelihatan apa enggak? Oleh siapa? Orang lain. Ini kata Abu Hurairah. Sedangkan apa? Wa yansa al-jadalu al-jad'u fi 'aini nafsi. Tetapi ada kayu besar yang ada di depan matanya enggak kelihatan. Kalau bahasa sekarang itu apa? Gajah di pelupuk mata enggak tampak. Kemudian semut di seberang lautan. Artinya aib orang lain sekecil apapun itu kelihatan, sedangkan aib dirinya tidak pernah kelihatan. Ini orang kalau sudah punya sifat iri, punya sifat hasad, akan menanamkan hal yang seperti ini. Dengan sendirinya dosa, pahala-pahala yang kita lakukan
akan habis, sia-sia Ibu. Bahkan bisa jadi nanti seperti apa? Debu yang berterbangan. Kemudian diantar sebabnya lagi apa? Wa qaswatul qalb, kerasnya hati. Hati yang keras itu kan banyak faktornya tadi. Satu karena angan-angan, yang kedua karena apa? Iri. Jadi hati yang keras itu juga akan menjadikan amal ibadah kita menjadi berguguran. Jadi kadang sholat itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi nggak melembutkan hati. Makanya kalau ingin melembutkan hati, kata Rasulullah apa? Pertama, anak yatim itu dilus-lus, kemudian nafkahi, dikasih inilah, jaga, itu insya Allah akan menjadikan hatinya makin lembut. Atau mungkin kalau ingin lembut hatinya, datang ke kuburan. Maka jangan cari kuburan yang standar, cari kuburan orang sing sugih dulu, yang pernah kaya raya, mati. Perhatikan kuburannya seperti apa. Kan sama, artinya kaya tapi kuburannya sama. Maka hati itu akan lembut. Maka kalau sudah keras hati itu salah satunya ke situ. Atau mungkin lihat orang yang di bawah kita, mungkin ke panti jombo atau mungkin ke rumah sakit, baru hati itu akan melembut. Tapi banyak orang yang ketika perbuatan seperti itu sudah dilakukan tapi hatinya belum lembut. Salah satunya kayak orang kalau sudah kerja di rumah sakit itu, melihat kematian itu apa? Biasa Bu. Tapi bagi orang yang masuk, ya Allah, ada yang hidungnya dicolok, ada ini. Orang kita kan mesti astagfirullah, ya Allah, hindarkan aku dari penyakit seperti ini ya Allah. Tapi bagi mereka tenang, wis nazak si guyon. Ada yang kalau sudah di kamar apa itu? Yang paling keras itu apa? ICU ya, ICC ada ya. Yang khusus dengan apa kata ini? Apa namanya? Malaikatnya tuh muter di kono tuh itu. Maka saya punya jamaah dulu dokter Heri nih. Pas masuk di situ spesial, jadi karena dokternya nih di rumah sakit, saya ke sana Ibu. Yang satu di luar sudah nangis anggota keluarganya, belum diangkat. Yang sini jenazah masih baru meninggal, belum ditutupi. Ya Allah nih. Tapi bagi enak, bagi karyawan kenapa? Iya, jadi benar Ibu, kebiasaan kepada sesuatu itu akan menghilangkan sensitivitas kita dalam hal itu. Sama dengan orang ketika pertama kali umroh, rasanya itu masuk banget tuh. Melihat Ka'bah itu sesuatu, tapi yang sudah biasa ke situ biasa. Sing digoleki sudah beda. Apa di pojokan di atas masuk luar ini ada bakso Indonesia. Jadi yang digolek ke situ. Kenapa? Sensitivitasnya sudah apa? Berkurang. Sama dengan orang ketemu Ramadan. Jadi orang ketemu Ramadan itu semakin lama apa? Wis biasa wis Bu. Apa? Ya sore kok gak sama-sama nggih apa? Golek kok muter-muter takjil. Jadi kayak begitu Ibu. Makanya dan kenapa orang yang ta'lim itu diingatkan kembali keutamaan-keutamaan biar tidak sebatas berlalu saja tanpa ada manfaat, tanpa ada efek. Makanya jangan sampai punya sifat iri, karena iri ataupun hasad akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dan kita khawatir di hadapan Allah pahala kita kosong. Ini kata Rasulullah, iyyakum wal hasad. Jagalah dirimu dari hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yaqulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kama taqulun nar al hatab, seperti api memakan kayu bakar. Kan makan kayu bakar kan enggak langsung Ibu. Kalau zaman kita dulu di rumah belum pakai ini, masih pakai tungku. Itu kan sedikit kan dari ujung, ketika sudah keluar apinya didorong. Beda dengan yang langsung dilempar sekaligus. Kalau yang lempar sekaligus itu bukan iri, tapi apa? Syirik. Contoh, kita punya kayu, kemudian sudah ada api besar, kita lemparkan di tengah-tengah. Dimakan dari mana ini? Bareng kan? Artinya semua api langsung dari segala ujung membakarnya. Itu orang syirik. Syirik itu apa? Ketika ada orang syirik besar, maka semua pahala yang pernah dilakukan selama dia hidup itu kemudian kosong. Itu kalau syirik besar. Kalau syirik kecil berupa riya, hanya pas amalan itu saja nggak pahala.
Kayak jenengan mungkin sholat dapat pahala. Qadarullah setelah sholat ada unsur riya. Kenapa? Mungkin dipuji orang. Oh ya Allah mantep bu. Apa? Bacaannya merdu banget. Menjadikan meleleh air mata saya. Akhirnya udah apa? Oke po, saya belajar Quran dulu tuh sudah berapa ini mulai tambah. Maka yang begini pas itu saja sholatnya hilang. Tapi kalau nanti istighfar, astagfirullahaladzim, balik. Kalau yang ini bu, kalau dari awal niatnya benar ya, beda dengan orang dari awal begini. Wes, ada bu elok, tak bagus-bagus no. Ini belum sholat, takbir Allahu Akbar, dibagusin. Ini hilang dari awal, artinya nggak dapat pahala. Tapi kalau kemudian apa, kita sholat sudah, bagus sudah, selesai sholat kemudian apa, ada orang, subhanallah bagus nih anunya, ada muncul riaknya. Ria beda nanti pamer ya sama ria itu. Jadi nanti muncul bangga, Pak ini sombong sebagainya, maka hilang. Tapi ketika orang pergi kemudian astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya kok terbawa dengan itu, astagfirullah, sadar kalau tadi tujuannya saya sholat bukan untuk manusia tapi untuk Allah, Allah kembalikan. Itu kalau syirik kecil. Tapi kalau syirik besar sekaligus. Makanya hasad ini nggak sampai ke syirik besar. Jadi termakannya apa? Kebaikan itu apa? Pelan-pelan. Tapi kalau semakin lama habis. Makanya kemudian kita hati-hati, jangan pernah punya sifat iri. Salah satunya kenapa? Lebih-lebih kemudian iri tentang urusan dunia. Karena dunia itu sudah Allah takdirkan dan nggak mungkin kemudian akan pindah ke tangan orang lain. Yang kedua, dosa pertama Ibu, di langit dan di bumi itu dosa hasad. Dosa pertama di langit itu artinya di surga, dan dosa pertama di bumi itu dosa hasad. Kita lihat keterangannya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Usiyallahu bihi fil sama al-hasad, wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi al-hasad." Dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah dosa hasad. Dosa yang terjadi pertama kali di muka bumi itu juga dosa hasad. Siapa? Anaknya Nabi Adam. Jadi dosa pertama kali di surga itu dosa hasad. Siapa yang hasad pertama kali? Yang di surga, Iblis. Jadi kan Nabi Allah itu enggak menciptakan iblis loh. Enggak. Allah hanya menciptakan manusia, jin, malaikat. Tinggal barang di dalam surga nyaman sudah. Tapi yang pertama Allah ciptakan itu apa? Malaikat dari nur, cahaya. Allah ciptakan jin dari nar, dari api. Kemudian terakhir yang Allah ciptakan makhluk terakhir ini namanya manusia. Allah ciptakan Nabi Adam itu, kalau dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, khalaqallahu azza wa jalla Adam min qabdatin qabdaha min jamil ardi. Nabi Adam itu Allah ciptakan dari sebongkah tanah. Yang tanah ini Allah ambil dari semua unsur jenis tanah. Faja'u banu Adam ala faja'u al-abyad wa aswad wal ahmar wa bainahum. Maka kemudian gara-gara Allah menciptakan Nabi Adam dari semua unsur jenis tanah, maka kemudian anak cucu Adam berwujudnya berbeda-beda dan warna kulitnya pun berbeda-beda. Ada yang putih, berarti dia apa? Unsur dominan tanah putih. Jadi bukan kenapa kok di Afrika kok hitam semua, kenapa? Iya, orang kata gennya Ustadz. Enggak, karena memang apa? Tanah yang diciptakan untuk keturunannya itu lebih dominan kepada apa? Warna hitam. Ada yang putih seperti Cina, terus apa lagi yang putih itu? Sawo matang di India hadis ya. Perpaduan Bu, insya Allah perpaduan. Jadi ada, makanya kemudian dari situ apa? Ketika Nabi Adam sudah sempurna penciptaannya, baru dikasih tahu fungsinya. Apa tujuan Allah menciptakan Nabi Adam? Khalifah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gara-gara itulah kemudian muncul pertama kali dosa namanya iri, yang protes pertama itu malaikat. Qalu ataj'alu fiha wa yusfiha wa yasfiku dima. Kok ini ya Rabb yang akan menjadi makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, karena nanti pasti akan terjadi pembunuhan, akan merusak dan sebagainya. Allah langsung menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Sejak itu malaikat kemudian diam. Artinya malaikat tuh bertanya bukan iri, tapi malaikat bertanya kenapa kok ini, karena ketidaktahuan malaikat. Sedangkan iblis gak kelem. Nanti kisahnya akan kita tampilkan. Kemudian hasad yang pertama kali terjadi di muka bumi, dosa pertama kali di muka bumi itu dosa apa? Dosa iri, hasad itu. Bukan dosa syirik, bukan dosa tamak, tapi dosa dosa iri yang sampai mengantarkan kepada pembunuhan. Baik. Kemudian apakah semua hasad itu jelek? Enggak. Ada dua hasad yang boleh, Bu. Apa dua hasad yang boleh? Nih, satu. Rasulullah mengatakan la hasad illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakati fil haqq. Yang pertama, kita boleh kepada orang sugih, orang kaya, boleh dengan iri. Tapi jangan iri karena harta kekayaannya, tapi iri karena apanya? Karena harta yang ada pada diri orang kaya itu dihabiskan hanya untuk berinfak di jalan Allah. Jadi jenengan jangan iri kepada apanya? Kayanya, tapi iri karena apanya? Kebaikannya itu. Contoh, saya iri banget kalau lihat kayak apa namanya? Kayak Ustadz Adi itu loh. Duit itu tekan di Ukang Bang, udah pernah umroh? Belum, besok berangkat sama orang tuanya. Oh iya. Secara manusiawi iri. Kenapa? Kok bisa ya? Orangnya soleh, kemudian gampang. Bahkan ada yang mu'allaf yang sudah almarhum itu. Kok Stephen itu. Kok Stephen itu ya Allah ketika pandemi awal berapa M itu habis hanya untuk bersedekah. Itu yang harus kita iri, Bu. Bukan iri karena kayanya. Walaupun ada yang iri karena kaya banyak. Seperti apa? Orang iri kepada Qorun. Maka kemudian Qorun itu enak, hidupnya tenang. Tapi ternyata kemudian setelah tenggelam baru mereka sadar kalau orang kaya nggak selamanya enak. Makanya orang kaya kalau versi Nabi kan simple. Siapa orang kaya versi Rasulullah? Siapa orang kaya versi Nabi? Hah? Kalau kata Nabi wong sugih ku mek 3. 1. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Orang kaya itu syaratnya 3. 1. Sehat. Yang kedua aminan fi syirbi. Rumah tangganya aman, keluarganya aman, damai. Tidak dalam kondisi terjadi percekcokan. Kemudian yang terakhir, inda qutu yaumi, ada makanan pokok untuk satu hari. Iku faka'annama izat lahud dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Oh, duniaku di dalam genggamannya. Itu bagi 3 orang ini. Bagi orang yang punya 3 sifat. 1 apa? Sehat. Sehat semuanya kan? Kemudian rumah tangga aman? Artinya keluarga aman, gak sering tengkar, gak cekcok, gak ini terpenuhi semuanya aman. Kemudian ada makanan untuk hari ini tak, Bu? Oh, sugih wis, Bu. Sudah kajian kita selesai. Jadi orang kaya semua nih ternyata ya. Ternyata benar, simpel. Artinya bagi Nabi itu kaya itu simpel. Makanya kalau kita iri, jangan iri karena apanya? Hartanya. Ini contoh nih, iri karena kebaikannya nih. Ada 4 tipe manusia. Kalau nggak bisa nomor 1, minimal nomor 2. Sesungguhnya dunia itu diisi oleh 4 orang manusia. Dunia itu diisi 4 orang. Pertama,
seorang hamba yang Allah kasih rizki berupa harta sama ilmu, maka dia bertakwa dengan ilmunya dan bertakwa dengan rizkinya kepada Allah. Maka dengan rizki itu apa? Dia sambung silaturrahimnya, dan kemudian dia apa? Wa ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil. Kemudian dia tahu kalau dari harta itu ada haknya Allah. Jadi orang nomor satu itu orang kaya sama soleh, berilmu, maka kemudian kekayaannya dipakai untuk bertakarub kepada Allah, dipakai menyambung silaturahim, dan dikeluarkan hak-haknya Allah dalam diri orang miskin, janda, anak yatim, dikeluarkan semua. Maka kata Nabi, fahadha biafdolil manazil, ini orang yang paling utama. Jadi orang paling utama itu kaya, kemudian apa? Berilmu, takwa. Itu paling utama. Kita kaitannya angel lagi nomor satu. Artinya ilmu mungkin kita faham untuk harta yang ada pada diri kita, kita tahu ranah mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Tapi yang mungkin gak punya apanya? Hartanya. Kalau ada orang baik kemudian apa, kan kita iri, Allah coba saya bisa berangkatkan orang, pengen berangkatkan umroh, siapa namanya, muadzin yang istiqomah 5 waktu, kan ada keinginan itu. Makanya saya cita-cita pengen ada di kampung di Madura itu muadzin, orangnya melihatnya nggak terlalu apa namanya jelas, temen itu. Saya umuran saya di atas sedikit, istiqomah ke masjid, cita-cita ya Allah kalau ada yang umrohkan ini ya Allah. Iya, jadi ingin kata kita, tapi kan nggak punya apanya, nggak punya hartanya. Jangankan itu, wong kakak aja belum umroh itu sih jaluk, aku umrohkan itu siapa tekan itu ya. Keinginan ada, maka minimal kita nomor 2. Apa yang nomor 2 ini? Hamba yang Allah kasih rizki ilmu, tapi tidak dikasih rizki harta. Jadi kalau yang nomor 1 tadi rizkinya apa? Harta sama ilmu, takwa. Yang kedua dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Fahadha sadikun niyah, maka dia punya niat yang jujur benar. Kalau aku punya uang nanti bisa begini, aku akan berangkatkan. Yaqul lau anna li mala, kalau aku punya harta seperti harta orang yang pertama, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan perlakukan seperti orang yang pertama. Ternyata kata Nabi apa? Fahawa biniyati fajruhu masawa. Ternyata karena niat yang ikhlas, niat yang baik, maka pahalanya sama. Nah, pahala ini podo. Minimal nomor berapa? Nomor 2 minimal. Tapi kalau bisa nomor 1. Ya, kaya sama apa? Soleh. Wis OTW gitu. Kalau soleh nggak kaya, iki si roto angil OTW ini. Artinya masih apa? Ya niat aja dulu, bisanya masih niat, ya Allah, enak orang haji ya, udah bisa cerita begini, kemudian pengalaman, aku kapan, ini kan niat. Tapi pahalanya apa? Sama, seandainya kita meninggal belum melakukan apa yang dilakukan oleh orang nomor 1, maka setara pahala kita. Yang nomor 3 itu kebalikan dari nomor 1. Orang yang dikasih nih, Allah kasih pada seorang hamba harta tapi nggak dikasih ilmu. Makanya kemudian bahwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, maka kemudian yakhbitu, dia terjerumus dengan harta itu dengan harta tanpa landasan ilmu. Artinya hartanya itu dihabiskan tapi bukan perkara kebaikan. Sugih, gampang lek sugih kan. Ada anak dijek dulu, ada crazy rich itu loh, beli kaos putih bu, oblong 300 juta. Saya mikir ya Allah, ya si itu loh, siapa namanya itu yang sekarang masuk penjara itu loh, anak muda itu loh, Ken apa? Iya kayaknya. Jadi ketika di televisi itu loh bu, jadi di roasting sama Kiki, kalimatnya nih, kaos putih, nggak ada apa-apanya, biasa, nggak ada warna, gambar apa? 300 juta. Iku kalau beli rumah itu berapa kamar gitu. Artinya apa? Itu bagian dari apa? Berlebihan. Makanya ada namanya ini. Sekarang saya tanya, apa bedanya mubadir sama israf? Apa bedanya tabzir sama israf?
Kalau mubadir, tahu mubadir? Ya, apa mubadir itu? Sia-sia. Kalau israf? Kekenyangan berlebihan. Nah, israf itu berlebih-lebihan. Apa bedanya? Mubadir sama berlebih-lebihan. Jenengan menafsirkan makan, sing liane lah maksudnya di luar itu yang umum. Mosok sama dengan bahayanya menafsirkan itu jenengan. Akhirnya apa? Sisa-sisa itu dimakan sampai perutnya sampai kembung. Ini salah juga, Ibu. Cek gak mubadir Ustadz. Padahal perut sudah dalam kondisi apa? Kenyang. Contoh berbuka, nyiapkan, kemudian masih ada es-eman kingkol sampai bengi apa namanya? Entah habasi dimakan padahal sudah perut dalam kondisi. Padahal Allah katakan kulu, makanlah, wasrabu, minumnya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Lo enggak berlebihan Ustaz daripada mubadir. Apa bedanya sih tabdir sama israf? Terjadi perbedaan pendapat. Tadi mengatakan tidak ada perbedaan, artinya sama. Berlebih-lebihan ya bagian dari mubadir itu berbagian dari apa? Israf. Cuma ada pendapat ini yang lebih masuk akal dan ini saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Kalau tabdzir itu kita mengeluarkan harta kepada sesuatu hal yang haram. Sedangkan ini israf mengeluarkan harta kepada sesuatu yang mubah. Contoh gini Bu, jenengan ada orang ngamen, amin kan? Habis itu sama jenengan dikasih uang, itu mubadir. Kenapa? Karena haram. Lo musuh nggak boleh Ustadz, bukan nggak boleh ngasih pada pengamennya Ibu. Yang nggak boleh itu kalau jenengan ngasih karena dia jualan lagu ataupun jualan alat musik. Jadi kalau jenengan, wah enak Mas, tambah manis lagu, gue tak kayak 5.000 aja. Berarti kan jenengan bayar itu karena apanya? Karena lagunya. Imam Syafi'i itu mengharamkan. Kalau sebatas kasihan artinya jereng, kasihan, sodakoh, niatkan sodakoh. Terlepas nanti orang yang tadi itu ngamen itu dipakai satu kemaksiatan itu haknya dia. Tapi kita tetap dapat pahala. Tapi kalau sudah tahu nyata, maka itu bagian dari apa? Tabdzir. Jadi tabdzir itu mengeluarkan uang walaupun sedikit tapi kepada perkara yang haram. Contoh kayak mainan ini, pernah mainan itu. Kalau zaman dulu kita kan sering main ini, japit itu yang pakai ini. Kalau dulu bukan boneka, dulu rokok ada apa namanya? Itu. Kalau zaman saya masih dulu rokok, terutama kayak di dulu matahari itu yang japit itu rokok. Itu kan perkara apa namanya? Ini masuk tabdzir apa israf? Judi itu nggak boleh, walaupun main-main kok Ustaz. Walaupun main-main ketika di situ ada unsur judinya, itu perkara yang haram, itu yang nggak boleh. Kadang kita main kayak di apa namanya itu? Ya sekarang kan kayak mungkin di pasar malam ada yang main HP jadi taruhannya hanya nutupi apa namanya itu? Lingkaran dengan 3 itu kan. Wis, itu ternyata ya judi. Itu kalau kita keluarkan, kecil Ustaz, harganya 2.000. Bukan 2.000-nya, tapi kalau perkara itu kepada haram masuk kategori apa? Tabdzir. Tapi kalau israf berlebih-lebihan, beli sesuatu yang mubah tapi berlebih-lebihan. Kayak jenengan sudah punya tas, mubah beli tas boleh, tapi beli lagi cecer tasnya. Itu namanya apa? Israf, bukan mubadir. Israf berlebih-lebihan. Atau mungkin beli makanan untuk 3 orang tapi jenengan pesan untuk 5. Itu namanya israf. Jelas. Maka di sini yang nomor 1, ini nomor 3, orang yang Allah kasih harta, Allah kasih dia rezeki tapi tidak dikasih ilmu, maka rezekinya habis. Hartanya habis di luar sesuatu yang dia tidak bermanfaat. Kemudian wala yasilu fihi rahimah. Orang kaya tapi nggak punya ilmu, maka bisa jadi kadang memutuskan silaturahim. Kan banyak orang suki itu kadang apa?
jaga jarak dari anggota keluarganya. Anggota keluarganya seneng ngaku, itu sih saudaraku, tapi dia gak kenal aku. Kenapa? Kaya. Maka dia tidak menyambung silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak tahu kalau Allah punya hak. Ada namanya zakat, adanya sedekah, ada namanya infak, dia enggak tahu, dia enggak keluarkan. Fahadza bi akhbatil manazil, maka ini tempat posisi yang paling buruk. Artinya derajat paling buruk itu orang kaya tapi enggak punya ilmu. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, ini yang paling ngenes. Kalau yang nomor 2 sih enak, miskin tapi apa dapat pahala setara dengan orang kaya. Kalau yang ini, orang yang enggak dikasih oleh Allah, enggak punya harta, enggak punya ilmu, tapi dia berkata begini, kalau aku punya harta seperti orang ini, maka aku akan melakukan hal yang sama. Maka ternyata apa? Fahuwa biniyatin, maka dengan niatnya dosanya sama. Kalau yang nomor 3 sih menikmati tapi berdosa, yang nomor 4 gak menikmati dosa. Makanya paling enak nomor berapa lagi? Nomor 1. Insya Allah. Caranya gimana? Golek duit sing oke. Las. Jadi ini gambarannya boleh kita hasad dalam 2 perkara. Pertama apa? Orang kaya yang kemudian hartanya habis untuk menunaikan kewajiban dan kesunahan kepada Allah dan kepada pada manusia. Yang kedua, kita boleh iri kepada siapa? Warajun atahullah ilmah. Iri kepada orang alim, iri kepada ulama, iri kepada orang yang Allah anugerahkan hikmah, faham hadis, faham Quran, hafid Quran, wa yaqdi biha wa yu'allimuhuma. Kemudian dia menunaikan dan mengajarkannya. Makanya kita harus punya iri kepada orang yang punya ilmu dan mau mengajarkan. Terutama kayak jenengan mungkin punya tahsin. Sudah selesai sertifikasi? Sudah kan? Contoh sertifikasi ummi. Wes timbangannya aku tok yang mampu kan rugi. Wes tak ngajari anakku, anaknya diajarin. Habis itu anaknya sudah sertifikasi, anaknya tonggo diajari. Selesai anaknya tonggo, suaminya tonggo diajari. Subhanallah. Lah, kan ngajari ilmu. Insyaallah. Nah, ciri-ciri orang hasad, ini ciri-cirinya orang hasad. 1, kesel saat melihat orang mendapatkan rezeki lebih atau prestasi tertentu. Jadi orang iri itu kalau lihat orang yang ibaratnya kalau orang itu SMS, Bu. Senang melihat orang susah. Tapi susah kalau melihat orang senang. Ini hasad. Yang kedua, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Ini bagian dari hasad, iri. Apalagi kalau contoh dalam kantor itu biasanya ada lowongan jabatan yang dipromosikan itu mungkin ada 2 atau 3 yang potensi untuk menempati itu. Kadang 1 itu menjatuhkan orang lain di depan orang lain hanya untuk memiliki jabatan itu. Maka ini yang disebut dengan apa? Hasad, iri. Yang ketiga, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya lebih baik. Yang keempat, sering mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang kelima, menuduh kenikmatan didapat orang lain didapat dengan cara yang tidak benar. Kok sesuka ya? Biasanya kan gitu. Kok bisa ya? Padahal kerjaannya sama. Saya pas ngisi di asrama polisi itu, saya sama polisi kan, kok bisa kaya ya Ustaz? Padahal pangkatnya, iya kan sama. Artinya pangkat itu kan menunjukkan gaji kan. Kok bisa yang pangkat saya sama dia sama? Kok dia punya mobil ini? Ya mungkin punya bisnis. Wong podo Ustaz berangkat podo-podo miskin kok nisik daftar bareng kok lebih kaya. Ya mungkin di belakang itu punya apa? Warisan. Tapi kan orang namanya orang iri, pasti kan apa? Dicari terus. Enggak sih. Ibu ilu, ya kan? Jadi ini orang iri. Baik, kita belajar. Kita lihat ini contoh-contoh iri. Ini pertama irinya iblis kepada siapa? Nabi Adam. Ini banyak kisahnya ini. Ini pertama kisahnya begini. Wa qulna, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan istrimu al-jannah. Kenapa Allah ciptakan istrinya Nabi Adam di surga? Kenapa kok enggak di bumi saja?
Padahal Allah menciptakan Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa kok istrinya juga diciptakan ketika Nabi Adam masih berada di surga? Kenapa kok enggak pas sampai di bumi? Karena awalnya kan Nabi Adam itu harusnya di surga terus. Karena dia melanggar surga jadi sebab dunia. Pertama begini Bunda, kenapa istrinya Allah ciptakan juga di surga? Begini, kenikmatan surga itu akan berkurang ketika tidak ada bidadarinya. Makanya Nabi Adam itu kan awalnya tinggal sendiri di surga. Semua fasilitas kenikmatan surga sudah sempurna, tapi beliau merasakan apa? Kesepian. Ternyata makanya kemudian motivasi bagi seorang laki-laki untuk masuk surga itu sering banyak disebut dengan kalimat apa? Walahum fiha azwajum mutahhara. Di dalam surga disiapkan bidadari-bidadari yang terus suci. Motivasi untuk masuk surga cek iso masuk dengan bidadari. Kalau jenengan makanya nggak ada di surga diimbangi dengan bidadara-bidadara, kan nggak ada. Nggih kan? Ada nanti perempuan kalau masuk surga disiapkan bidadara-bidadara yang wajahnya glowing. Nggak ada itu loh Bu. Ada tapi itu bukan untuk suami. Itu namanya wildanum mukhalladun. Itu apa? Anak-anak muda yang wajahnya glowing, ganteng itu sebatas pelayan. Bukan untuk jadi suami. Terus suaminya? Ya sembuh Pak. Nah, ternyata beda ya. Kalau laki itu motivasi itu ketika ada perempuannya. Kalau perempuan motivasi hidup itu ketika semua fasilitas kemewahan hidup itu terpenuhi. Makanya banyak di Al-Quran itu ayat-ayat tentang apa? Indahnya surga, gelasnya dari emas. Kemudian nanti dia akan duduk di atas dipan bertelekan tahta dan mutiara. Kemudian apa? Bersandar. Habis itu kemudian nanti ada pelayan yang membawa abarik wakasi mimmain, membawa abarik apa ceret atau mungkin teko terbuat dari emas. Dengan tinggal bilang, "Mas, kopi." Woi. Yang nyuguhkan wong sugih mana? Wong ganteng, anak muda itu. Kemudian apa? "Mas, sikilku lu pegang. Belum dipijit, belum kesentuh." Iku wis apa? Rasanya. Jadi benar, beda motivasi memang. Makanya kalau laki-laki itu motivasinya karena apa? Bidadari. Kalau laki perempuan gak terlalu tertarik dengan bidadari-bidadara, tapi tertariknya dengan semua apa? Fasilitas kemewahan hidup yang terpenuhi. Makanya sama Allah semuanya dijadikan emas, piring emas. Makanya kan kita tidak boleh makan di dunia, minum itu dari bahan yang terbuat dari emas. Artinya kita nggak boleh minum dari gelas emas, nggak boleh makan dari piring emas. Kenapa nggak boleh? Nggak punya. Nggak punya ya. Jangan nggak duit. Baik. Ini contoh ya. Tinggal di surga sudah tenang. Wa kulamin harakadan aitu syi'tum. Silahkan nikmati semua kehidupan surga, makanlah sepuasnya. Hanya satu, jangan dekati pohon ini. Ini sebagai bentuk sebuah apa? Ujian. Sudah hidup damai di surga. Nabi Adam itu Allah ngusir itu apakah karena melanggar? Nabi Adam itu diusir dari surga itu karena apa? Artinya kenapa kok diusir dari surga dan diturunkan ke bumi? Karena apa? Ini yang perlu diperbaiki. Jadi pernah ini saya tampilkan sedikit kisahnya. Nabi Adam itu didebat sama siapa? Sama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mendebat Nabi Adam. Ini sedikit saya tampilkan. Ini coba jaringan perhatikan, lihat keterjemahannya secara langsung. Nabi Adam dan Nabi Musa beradu argumentasi, berdebat. Musa berkata, "Hai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga." Jadi Nabi Musa itu memahami, Nabi Adam, gara-gara engkau ini kami diusir dari surga. Coba engkau nggak makan buah khuldi, kan kami sekarang masih di
Itu versi Nabi Musa. Kemudian maka Nabi Adam berkata, engkau adalah Musa. Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan terhadapku? Jadi takdirnya itu artinya Nabi Adam walaupun gak melanggar itu pasti ke bumi. Itu takdir memang, karena Allah ciptakan Nabi Adam bukan makhluk surga, tapi apa? Menjadi khalifah. Cuma sebelum ke khalifah jadi bumi, disempatkan dulu di surga. Incip-incip dulu. Biar apa? Biar tahu nanti kalau kamu soleh begini akan balik ke sini. Cuma untuk balik kan butuh apa? Butuh perjuangan, butuh waktu. Ayo. Jadi Nabi Adam Allah ciptakan di muka bumi. Qadarullah kemudian apa? 40 tahun sebelum Dia menciptakanku, maka Nabi Adam mengalahkan argumen Nabi Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan argumen Nabi Musa 3 kali. 3 kali dikalahkan. Kemudian apa? Nanti 3 kali. Apa maksud 3 kali? 1. Adam dapat mematahkan argumen Nabi Musa, sebab bukan pada tempatnya ia mencela Nabi Adam. Jadi seolah Nabi Musa itu mencela, gara-gara perbuatanmu ini sampai aku terjerumus ke Bani Israel, ke dunia. Coba nggak usah makan huldi lah, penak saya di sini surga. Ini versi Nabi Adam. Kemudian maka berarti ia telah mencelanya atas suatu perkara yang dipastikan harus terjadi karena Allah. Dan jika ia mencela atas perbuatan dosa, maka sesungguhnya Nabi Adam telah bertaubat. Sedangkan orang telah bertaubat tidak dapat dicela, baik menurut akal maupun menurut agama. Artinya Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena makan buah khuldinya, enggak. Karena memang Allah takdirkan Nabi Adam akan diturunkan. Terus caranya itu Nabi Adam yang melanggar sebagai manusia. Jangan kemudian kenapa makan buah khuldi? Takdir. Ya enggak bisa, sama kayak mungkin kita mencuri ketahuan. Kenapa mencuri? Takdir. Enggak, takdirnya itu artinya apa? Takdirnya keluar dari surga memang untuk menjadi khalifah. Tapi ketika terjadi pelanggaran itu bukan bagian dari takdir, itu karena kesalahan manusia pribadi. Jelas. Berarti Nabi Adam itu diusir bukan karena apanya itu? Makan buah khuldinya, tapi karena memang Allah tetapkan beliau bukan menjadi penghuni surga selamanya, tapi menjadi apa? Khalifah. Disinilah kemudian muncul iri. Dari iri itulah kemudian muncul dosa pertama yang terjadi di dalam surga insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? 6 faktor perusak amal tadi. Pertama apa tadi? Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalb, hati yang keras. Kemudian yang ketiga, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Karena kalau orang sudah cinta pada dunia, maka kadang dia tidak faham, artinya tidak memperhatikan halal haram. Yang penting hartanya banyak. Kemudian yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu. Orang melanggar itu kan kenapa? Aunya malu. Makanya kenapa kemudian al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Karena orang ketika mau berbuat, kalau ada rasa malu kepada Allah, di sini bukan malu pada manusia, malu pada siapa? Allah, maka dia masih ada iman. Kadang-kadang korupsi itu, ketika ketangkep dada-dada, itu kan nggak punya rasa bersalah di hadapan Allah dan juga tidak punya rasa malu di hadapan manusia. Kemudian watulul amal, panjang amal, panjang angan-angan. Ini yang kelima. Sudah kita bahas panjang angan-angan. Terakhir, wa dhalimun la yantahi, kedzaliman yang tidak pernah berakhir, mendolimi orang lain. Maka itu yang menjadi asbab amalan-amalan pahala kita semakin berkurang. Insyaallah. Ada lagi yang tanyakan? Nggih, monggo. Kerasnya hati itu kan tadi bilangnya tentang iri dasar, bagaimana dengan istilah kalau ada yang tertawa mengeraskan hati.
Iya. Banyak tertawa mengeraskan hati. Iya bang benar. Jadi la tuktirud dohkah, kata Nabi, jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathratad dohki tumitul qulub. Karena orang yang banyak tertawa itu apa? Tumitul qulub. Dia akan mematikan hati. Maksudnya kenapa orang banyak tertawa kok mematikan hati? Artinya orang tertawa itu masuk ke tulul amal tadi. Panjang angan-angan seolah umurnya panjang, makanya dia kadang menikmati ngobrol sana sini. Makanya Rasulullah pernah masuk ke salah satu musalla atau tempat sholat, banyak anak muda tertawa-tawa. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau aku ceritakan dia tentang apa yang Allah tampakkan kepadaku, maka dia akan lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Jadi tertawa itu masuk ke ranah tulul amal itu tadi. Si merasa umurnya sih panjang, makanya sih santai. Tapi kalau orang kayak umur kayak kita ini kan sudah banyak apa nih? Nangis, tahajud iya, kemudian ngaji wis iya. Kenapa? Ya wis merasa kita wis iya, jadi itu. Tapi kalau orang yang tulul amal itu berarti apa? Si nyantai. Wes makanya saya paling takut kalau main ini. Kalau dulu masih senang banget ya, Bu. Main-main kayak ke Jatim Park itu, main yang ekstrem-ekstrem seneng. Sing motor tinggi itu loh. Ikut aja. Tapi sekarang sudah takut. Kenapa? Pikiran saya begini. Kalau saya mati di saat kondisi ini, artinya contoh mohon maaf ya, kecelakaan, mati. Ini kan kondisi bersenang-senang. Terus mati gimana sih? Makanya sekarang saya yang ekstrem itu nggak terlalu takut, nggak terlalu berani sih. Kalau dulu naik ini berani aja. Kenapa? Karena sih merasa apa? Dulu masih ini sih nunjukkan, wah aku lo wani. Sekarang wis bukan masalah berani kalau sekarang. Pikirannya sudah apa? Gimana kalau jatuh itu loh. Padahal ini kondisi kita bersenang-senang. Nah, itu yang ditakutkan Ibu. Jadi masuk ke tulul amal insyaallah. Ada lagi? Monggo. Nggih. Kita mengkritisi kayak misalkan sekarang pemilihan presiden kan banyak kecurangan, kita ngomong termasuk itu gimana? Misalkan ada kecurangan ini kita menunjukkan mengatakan kayak itu termasuk dosa dan begini, yang masuk kategori ghibah itu ketika kita membicarakan orang lain dan itu bagian dari aibnya, aib personnya itu, aib person, aib orangnya. Contoh jenengan mengatakan mohon maaf contoh, Pak Prabowo ngurus satu istri aja gak bisa, mau ngurus negara. Ini ranahnya ke ranah pribadi. Ini namanya ghibah. Ini haram Ibu, nggak boleh itu. Karena ranahnya pribadi. Tapi kalau yang dibicarakan itu tentang kecurangannya, kemudian ada bukti kecurangannya, ini bukan ranahnya ghibah. Ini ranahnya apa? Kenyataan. Artinya memang nyata. Kecuali apa? Dan ini nyata dan bukan itu bagian dari aib personnya. Kalau jenengan nuduh, oh Ustadz selingkuh contoh. Nyata contoh saya selingkuh. Nyata. Jenengan cerita ke orang lain, itu jenengan riba. Karena aib pribadi. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu, kemudian apa yang saya sampaikan salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jenengan membicarakan kesalahan ini, itu tidak riba. Kenapa? Karena yang disampaikan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka ini bukan ranahnya saya sebagai pribadi, tapi ranahnya ilmu yang saya sampaikan. Maka saya tidak boleh malu untuk minta maaf Ustaz. Kemarin kok jenengan bilang di dalam surah ini ayat begini, tapi kok ternyata bukan di surat itu, tapi di surat ini ayat begini. Berarti saya nyatakan apa? Mungkin Bu, saya salah, saya minta maaf, saya tarik ucapan itu. Ini nggak masuk kategori ghibah. Contoh nanti pemimpin, ketika pemimpin jadi, contoh mungkin Prabowo jadi. Ketika kebijakannya menyengsarakan rakyat, mungkin BBM-nya dikurangi subsidinya dikurangi. Jadi dengan mengkritisi, maka itu bukan ranahnya ghibah. Jadi ranah ghibah itu ketika masuk ke ranah apa? Kehidupan pribadi. Makanya muslim benar-benar dijaga. Sampai kata Rasulullah, man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu aibu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah tutupi aibnya nanti. Ya, itu paham? Nah, jelas. Ya. kalau misalnya
Ya. Kalau tidak melakukan itu dia dipecat. Gimana? Itu salah dosa. Pertama begini, setiap kesalahan itu tetap kesalahan. Baik kondisi terpaksa ataupun tidak, tetap satu kesalahan. Bahkan jangankan kepada atasan, Ibu. Seorang istri yang qadarullah punya suami yang mungkin belum taat kepada Allah. Dia tidak puasa Ramadan. Bukan karena udur ya, bukan sakit, bukan safar, memang apa? Melanggar, enggak puasa. Kemudian minta pada istrinya, istriku, siapkan sarapan. Maka seorang istri haram hukumnya menyiapkan sarapan. Kalau enggak, tak cerai. Lebih baik dicerai. Kenapa? Karena ketika mendukung seorang suami melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kita ketika mendukung dosanya sama. Yang tadi enggak puasa, sama yang menyiapkan fasilitas untuk yang enggak puasa, itu dosanya sama. Kayak jenengan punya rumah nanti renov Ramadan ini. Karena mendekati hari raya. Kalau Allah tukangi gak poso, Bu, cepat no sarapan nggih. Nggih Pak, tak tukun nano. Maka jenengan juga berdosa, setara dosanya dengan yang enggak berpuasa. Maka kalau korupsi disuruh atasan, ancamannya pecat. Kalau secara syariat ya, secara syariat maka lebih baik dia mengambil jalan pecat daripada harus dia ikut dalam arus kemaksiatan kepada Allah. Apalagi hanya atasan. Wong kepada orang tua saja Allah katakan apa? Wa in jahadaka, ini surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa bi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau nanti orang tuamu memaksamu untuk bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati. Jadi enggak boleh, apalagi hanya sebatas atasan. Ada paket kayaknya. Tapi kalau militer kan harus taat pada atasan. Bukan, itu ada. Di luar ada di depan. Oh bukan, oh ya. Kalau militer kalau memang itu ranahnya ke ranah pelanggaran syariat, Ibu. Militer pun punya kewajiban untuk tidak taat. Kalau memang pelanggarannya ke arah syariat. Iya, artinya kalau dia berpatokan itu enggak mau aku pecat, enggak masalah pecat. Artinya kalau contoh, mohon maaf ya, disuruh menjadi ini contoh, kamu menjadi pelindung dari transaksi narkoba ini, contoh kan, dia taat kepada atasan, maka dia berdosa walaupun dia nggak dapat sepeser pun dari itu, tapi karena dia taat kepada satu kemaksiatan, maka dia nggak berdosa. Kalau enggak, saya pecat, maka lebih baik dipecat. Artinya, maka kalau dia menjadi pelindung dari satu kemaksiatan, ya sama, Bu. Kalau secara syariat, tapi kalau jawabannya secara organisasi ya siap aja, Bu. Delosor OTW. Enggak, kalau memang disuruh nembak itu enggak, kalau disuruh nembak ranahnya tembak itu ke ranahnya syariat. Contoh, kenapa kok disuruh nembak? Karena dia telah membunuh satu anggota. Berarti kan ranahnya ke ranah syariat. Artinya dia menembak karena dia menghilangkan satu nyawa. Itu masih disalahkan. Tapi kalau nggak ada itu kemudian disuruh nembak, ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, insya Allah nggak boleh. Makanya Allah katakan apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, ini kan perkara dosa tadi. Jangan ikut tolong menolong, insyaallah. Jelas? Ada lagi? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.